Halo semuanya, kembali lagi di channel Aku Pohon. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah tentang para pendoa. Mari kita mulai ceritanya. Setelah menyaksikan kengerian di warung emak tadi, aku dan Dina bergegas pergi ke Masjid Al-Ikhlas. Dan kemudian Dali menyambut kami sesampainya kami di gerbang masjid. Dengan senyum ia mempersilahkan kami masuk ke dalam aula masjid. Terlihat di sana sudah banyak remaja-remaja laki-laki maupun perempuan. Mereka membentuk saf yang laki-laki di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan. Dina nampak masih syok akan kejadian tadi. Tubuhnya masih bergetar meski terlihat Dina berusaha untuk menutupinya. "Kalian gak apa-apa kan?" tanya Dali yang sedari tadi ternyata memperhatikan. "Oh, gak apa-apa kok bang," jawabku singkat memaksakan senyum. "Ya udah, kalian duduk dulu ya. Kita mulai sebentar lagi sambil menunggu Alif." Dali mempersilahkan kami duduk di bagian perempuan. Ia nampak sesekali menatap arah gerbang seperti mencari seseorang. Tak lama setelah itu, seorang perempuan menghampiri kami sesaat setelah kami duduk. Dengan ramah, ia memperkenalkan diri. Citra namanya. Ia juga menjelaskan bagaimana ia sampai di sini. Menurutnya, ia tertarik pada perkumpulan anak muda yang aktif dalam menuntut ilmu agama. Ia juga memperkenalkan aku dan Dina pada remaja-remaja lain yang ada di sana. Citra terlihat aktif dan perhatian, meski ia juga baru kenal dan baru bergabung dengan kelompok remaja ini. Tak lama setelah itu, terdengar seseorang masuk dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum, mohon maaf kakak-kakak, saya telat. Maafkan atas keterlambatan saya." Seorang laki-laki masuk dengan tergesa-gesa. Laki-laki ini adalah orang yang kami lihat di warung emak tadi. Laki-laki berkemeja hitam dan berkopiah hitam yang tadi ikut membubarkan kelompok penjaga iman. Apakah ia juga akan ikut perkumpulan pengajian ini? Dalam hatiku bertanya-tanya. Nah, alhamdulillah Alif sudah datang. Kakak-kakak, perkenalkan, ini Alif. Dia yang meminta saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membangun sebuah pengajian remaja. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita persilahkan Alif untuk menjelaskan tentang pengajian ini. Dali memperkenalkan laki-laki itu, dan ternyata dia adalah Alif yang dimaksud. Yang kudengar ia adalah ketua pengajian di sini. Tanpa berpikir panjang, saat Alif menjelaskan tentang visi dan misi pengajiannya, tanpa perlu alasan lebih banyak, aku bersedia masuk pengajiannya. Karena aku tahu, ia membantu warung emak. Dari sana, aku yakin bahwa pandangannya terhadap agama jauh lebih jernih ketimbang orang-orang di luar sana yang mengaku paling islami namun tak mampu menghidupkan toleransi. Alif sangat berwibawa dan karismatik. Saat ia menjelaskan tentang visi dan misi pengajian ini, beberapa remaja perempuan terlihat terpesona padanya, termasuk Dina. Kulihat Dina tak melepas sedikit pun pandangannya kepada Alif. "Oh Dina, wajahmu terlihat menjijikan jika menatap laki-laki dengan cara seperti itu," gumamku dalam hati. Aku kagum kepada Alif, bukan karena wibawanya, namun lebih kepada kepandaiannya menyusun sebuah kalimat dengan rapi dan mampu membuat suasana lebih cair dan lebih semangat. Seperti terhipnotis, semua remaja nampak setuju dengan misi dan visi Alif membangun pengajian remaja. Namun bagiku, aku kagum dengan kedalaman ilmunya dan luasnya wawasannya. Kupikir ia akan sukses memimpin pengajian ini. Tak terasa sekitar 15 menit lagi waktu azan maghrib. Kami semua tak sadar bahwa sudah 1 jam lebih kami mendengarkan Alif berbicara. Sebentar lagi saatnya berbuka puasa. Namun dari luar nampak Dali dan 2 orang laki-laki yang lain masuk membawakan takjil untuk kami berbuka. Ia bilang agar kami berbuka puasa di masjid saja. Jadi setelah membatalkan puasa nanti bisa langsung sholat maghrib berjamaah di sana. Dan selepas sholat tarawih nanti, Dali mengatakan bahwa Alif akan mengajak kami untuk makan seafood pinggir jalan tak jauh dari masjid ini.
Kupikir oke lah. Kebetulan kami semua di sini anak kos, jadi lumayan kalau ada yang traktir. Jadi bisa menghemat uang, gumamku dalam hati. Aku melirik ke arah Dina yang seperti paham maksudku. Ia mengangguk sambil tersenyum, seolah sepakat bahwa kami akan stay di sini hingga malam nanti. Setelah membatalkan puasa dan menuntaskan sholat maghrib, kami kembali berkumpul di aula. Sekedar ngobrol santai sambil menikmati takjil yang tersisa. Aku dan Dina mulai akrab dengan beberapa remaja di sana, terutama Citra, yang sangat aktif membuka perbincangan di antara kami. Dengan berbisik, sebagian dari remaja putri di sini begitu tergila-gila dengan kesan pertama mereka melihat dan mendengarkan paparan Alif. Begitupun Dina, yang terbawa suasana membicarakan Alif. Aku hanya diam sambil menikmati tahu isi tanpa peduli apa yang mereka bicarakan. Saat waktu Isya datang, kami bersiap untuk melaksanakan sholat Isya dan taraweh. Aku, Dina, dan Citra bertugas membereskan piring dan sampah sisa makanan dan minuman di aula. Yang lain lebih dulu berwudu dan langsung ke area masjid. Saat semua tugas selesai dan sholat Isya sudah terdengar dimulai, Citra dan Dina bergegas mengajakku untuk segera berwudu karena sholat Isya berjamaah telah dimulai. Kalian duluan saja berwudu. Aku akan membuang sampah ini sebentar di tempat sampah samping, jawabku sambil bergegas menuju tempat sampah di samping halaman masjid. Setengah berlari, aku membawa sampah itu karena tak ingin tertinggal sholat Isya berjamaah. Saat beberapa langkah lagi aku sampai tempat sampah itu, aku melihat Alif sedang berbincang dengan seseorang di bawah pohon mangga yang berada berseberangan dengan tempat sampah di sudut samping masjid. Sedang apa Alif di sana? Bukankah seharusnya ia sholat berjamaah? Karena sholat jamaah sudah dimulai, gumamku dalam hati sambil memastikan itu benar Alif. Setelah aku pastikan lagi, aku yakin itu Alif. Terlihat dari gaya bicaranya dan baju yang ia kenakan. Alif terlihat berbicara dengan seseorang yang terkesan dekil dan kumal. Rambutnya panjang tak tersisir rapi, baju dan celananya compang-camping. Terlihat seperti seorang pengemis. Aku tak begitu menghiraukannya. Setelah membuang sampah, aku bergegas melangkah menuju tempat wudhu wanita yang berada di sisi sebelah kanan masjid. Untuk menuju tempat wudhu wanita, aku harus melewati tempat wudhu pria yang terlihat seperti ruangan tanpa pintu dengan deretan keran air untuk berwudhu. Dinding di sana pun hanya setengah, sehingga dari tempatku melangkah akan terlihat jelas suasana di dalamnya. Aku melangkah sambil melirik ke arah tempat wudhu pria, yang kupikir telah kosong karena seluruh jamaah telah masuk ke dalam masjid. Begitu juga Dina dan Citra yang telah lebih dulu masuk ke dalam masjid. Aku terus melangkah sambil pandanganku melihat ke dalam ruangan wudhu laki-laki. Kemudian seketika langkahku terhenti saat aku melihat seseorang yang berada di dalam tempat wudhu itu. Kulihat Alif yang sedang menyelesaikan wudhunya. Lalu untuk memastikan, aku membalikan badan dan berjalan beberapa langkah untuk melihat ke arah pohon mangga, tempat Alif berbincang dengan seseorang di sana yang kulihat sebelumnya. Alangkah kagetnya kulihat Alif dan orang itu masih terlihat di sana, di bawah pohon mangga dan masih berbincang sambil berdiri. Astagfirullah, istighfar ku sebut dalam hati. Seketika jantungku berdetak kencang, di tubuhku bergetar hebat. Aliran darah terasa berhenti, tubuhku terasa dingin mendadak. Apa ini? Gumamku lagi. Mendadak aku tak berani kembali ke tempat wudhu. Aku tak tahu Alif mana yang asli, dan apakah Alif itu anak kembar? Tiba-tiba pertanyaan berkembang pesat dalam pikiranku. Kak Anin? Suara itu membuatku terkejut dan langsung menoleh ke belakang. Terlihat Alif yang sedang membenarkan lengan bajunya. Nampak ia baru menyelesaikan wudhunya. Kenapa? Kok kayak orang kaget gitu? Ayo segera ambil wudhu, sholat Isya kan udah dimulai. Tubuhku mendadak lemas. Alif ada di hadapanku. Lalu yang di sana siapa? Aku benar-benar mematung. Nafasku tersengal-sengal. Aku takut.
Ada apa? Alif melanjutkan pertanyaannya. Setelah mengambil nafas panjang, aku beranikan diri untuk bertanya dan memastikan jika yang di hadapanku adalah Alif yang asli. Kak Alif, bukannya tadi ada di sana ya? Aku menunjuk ke arah pohon mangga. Di sana di mana? Tanyanya yang seketika aku pun melihat ke arah pohon itu. Yang nyatanya tak lagi ada Alif dan orang kumuh itu di sana. Astagfirullah. Suaraku semakin keras beristighfar. Tak tenang aku mondar-mandir, berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa yang barusan kulihat saat membuang sampah itu tak nyata. Kulihat Alif tersenyum ke arahku, lalu memintaku untuk tak memikirkan hal yang kulihat tadi. Udah, gak usah dipikirin. Mending sekarang ambil wudhu. Kalau takut, aku tungguin di sini. Ujar Alif berusaha menenangkanku. Aku melangkah tergesa menuju tempat wudhu. Lalu dengan terburu-buru, aku berwudhu berharap tak ditinggal oleh Alif. Karena benar-benar aku masih syok akan apa yang aku lihat tadi. Setelah menyelesaikan wudhu, aku bergegas keluar. Kulihat Alif masih menungguku di ujung lorong tempat wudhu. Ia tersenyum hangat. Kemudian kuikuti langkahnya masuk ke dalam area masjid untuk sholat isya berjamaah yang kala itu sudah masuk rakaat ketiga.